Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali tentang matriks. Menyambung pada video pembelajaran berikutnya, pada kali ini kita akan belajar tentang determinan matriks. Nah, meliputi determinan matriks berordo 2 kali 2, determinan matriks berordo 3 kali 3, dan sifat-sifat determinan matriks. Selanjutnya, kita juga akan membahas tentang inverse matrix, meliputi inverse matrix berordo 2 kali 2 dan sifat-sifat inverse matrix. Determinan matriks. Bahas yang pertama ya, determinan matriks berordo 2 kali 2. Determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nah, pertemuan pertama kita sudah membahas diagonal utama itu yang mana, diagonal sekunder itu yang mana. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ya. Itu ada matriks A, anggotanya A, B, C, D. Nah, diagonal utamanya itu yaitu AD yang ada titik-titik merah ya. Nah, yang titik-titik biru itu BC dinamakan diagonal sekunder. Jadi determinan matriks A itu selisih antara perkalian elemen pada diagonal utama yaitu AD dengan perkalian elemen diagonal sekunder yaitu BC. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau ditulis seperti yang ada dalam PPT ya. Nah, seperti itu. Bisa kamu tulis det A atau A di dalam kurung. Seperti kurungnya mutlak ya. Nah, lebih jelasnya kalian lihat dulu itu. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Lanjut. Berdasarkan definisi determinan suatu matriks, bisa kita mencari nilai determinan dari matriks yaitu tadi kan ya, selisih antara perkalian diagonal utama dengan perkalian diagonal sekunder. Berarti semisal det A sama dengan diagonal utamanya kan AD, berarti A kali D dikurangi B kali C. Paham ya? Jelas ya. Jadi kalau ditanya determinan matriks A, caranya gimana? Tinggal kamu kalikan aja, A kali D dikurangi B kali C. Perhatikan contoh di bawah. Semisal determinan matriks A ordonya 2 kali 2, ingat ya, ordonya 2 kali 2 atau barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka determinan A bisa kita dapatkan dengan 1 dikali 4 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 4 kurangi 6 sama dengan negatif 2. Paham ya? Ini masih mudah, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat determinan matriks berordo 3 kali 3. Ordo 3 kali 3 berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Misalkan A matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan bentuk A sama dengan itu anggotanya atau elemen-elemennya itu A11, A12, A13 sampai dengan A33. Untuk mencari determinan dari matriks persegi berordo 3 kali 3 bisa menggunakan suatu metode yang dinamakan metode Sarus. Nah, berbeda ya dengan matriks berordo 2 kali 2. Kalau matriks berordo 3 kali 3 kita bisa menggunakan metode Sarus. Nah, gimana sih caranya? Langsung saja kita bahas metode Sarus. Nah, pertama, salin kembali kolom pertama dan kolom kedua matriks A di sebelah kanan tanda determinan. Nah, tadi kan anggotanya A11, A12, A13 sampai A33. Itu disalin atau dicopy kolom pertama dan kolom
kedua. Kolom pertama mana? Kolom pertama A11, A21, A31. Itu kolom pertama ya. Kita salin di sebelahnya. Kemudian kolom kedua juga sama. Kita salin. Kolom kedua yang mana, Bu? Kolom kedua A12, A22, A32. Nah, sudah. Kalau sudah kita salin seperti itu, lanjut ke langkah kedua. Hitunglah jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal utama. Lihat gambar ya, nyatakan jumlah hasil kali tersebut dengan DU. Tadi kan sudah kita copy. Nah, sekarang dikalikan elemen-elemen diagonal utamanya. Berarti A11 kali A22 kali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah A13, A21, A32. Elemen diagonal utamanya itu dikalikan. Setelah dikalikan dijumlahkan. Nah, namanya itu nanti kita sebut sebagai DU. Langkah berikutnya, hitunglah jumlah hasil kali elemen-elemen pada diagonal sekunder dan diagonal lain yang sejajar dengan diagonal sekunder. Kita lihat gambar, nyatakan jumlah hasil harga tersebut dengan DS. Nah, itu ya, kita lihat. Diagonal sekundernya kita kalikan. A31 kali A22 kali A13 ditambah A32 kali A23 kali A11 ditambah A33 dikali A21 dikali A12. Sama ya, kalau yang tadi itu kita sebut DU, kalau sekarang kita sebut DS. DU itu hasil kali yang diagonal utama dengan diagonal yang sejajar. Kalau yang DS itu hasil kali dari diagonal sekunder dengan diagonal yang sejajarnya. Mudah ya. Nah, terus setelah itu gimana? Setelah itu sesuaikan dengan definisi determinan matriks. Maka determinan dari matriks A adalah selisih antara DU dan DS atau DU kurangi DS. Determinan A sama dengan DU-nya tadi ya, A11 kali A21 kali A33 ditambah A12 kali A23 A31 ditambah A13 kali A21 kali A32 dikurangi jumlah dari DS. Jumlah DS apa? A31 kali A22 kali A13 ditambah A32 kali A23 kali A11 ditambah A33 kali A21 kali A12. Gampang ya, tinggal tadi pertama apa? Di copy dulu. Setelah copy, cari nilai DU. Setelah cari nilai DU, cari nilai DS. Kemudian setelah itu baru kita dapatkan nilai determinan A. Contoh. Agar lebih paham, silakan perhatikan contoh. Diketahui matriks A min 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, min 1. Tentukan nilai determinan matriks A. Ingat ya, kita menggunakan metode Sarus. Determinan A sama dengan tadi determinannya tulis, kemudian kolom pertama dan kedua kita copy di sebelahnya. Kemudian setelah itu kita salin nilai DU. Nilai DU-nya mana? Berarti kalikan diagonal utamanya dan juga diagonal sejajar ya. Diagonal utama mana-mana? Berarti min 3 kali 1 kali min 1 ditambah 4 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 0 dikurangi DS. DS-nya itu hasil perkalian diagonal sekunder dengan diagonal sejajarnya. Mana? 1 kali 1 kali 2 ditambah 0 kali 3 kali negatif 3 ditambah negatif 1 kali 2 kali 4. Setelah itu
dioperasikan. 3 tambah 12 tambah 0 dikurangi 2 tambah 0 kurangi 8 sama dengan 21. Jadi nilai determinan A, matriks A adalah 21. Nah, mudah bukan? Kemudian lanjut ke sifat-sifat determinan matriks. Misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M anggota N, maka sifatnya yang pertama, jika determinan A sama dengan A, ditulis ya determinan A, determinan B sama dengan B, sama dengan determinan B, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Jika determinan A sama dengan determinan A dan A transpose, itu transpose ya, pertemuan kedua kita sudah bahas tentang transpose, sama dengan determinan A transpose, maka determinan A sama dengan determinan A transpose ya. Kemudian nomor 3, jika determinan A sama dengan determinan A dan A inverse sama dengan determinan A inverse, maka determinan A inverse sama dengan negatif 1 per determinan A. Nanti untuk sifat-sifat ini apabila kalian menemukan soal itu akan lebih mudah apabila memperhatikan sifat-sifat determinan. Lanjut inverse matrix. Rumus inverse matrix berordo 2 kali 2. Misal matriks A ya, A, B, C, D. Inverse dari A adalah A inverse. Ditulisnya A dipangkatkan negatif 1, itu namanya inverse ya. Yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A dengan D-nya kita balik DA. Kemudian B dan C dinegatifkan sehingga hasilnya D negatif B negatif C A. Dengan determinan A tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Jadi kita lihat kembali. A inverse sama dengan 1 per determinan A, berarti dicari dulu nilai determinannya, kemudian dikalikan dengan elemen yang mana AD-nya kita balik jadi DA. Kemudian yang BC-nya dinegatifkan, negatif B, negatif C. Aduh, kalau masih bingung atau masih kurang paham, kita perhatikan contoh ya. Nah, contoh, tentukan inverse dari matriks D sama dengan 3, negatif 6, negatif 7, 11. Jawab, determinan D sama dengan, kita kan mau menjawab inverse ya. Lah, kalau mau menjawab inverse kita cari tahu dulu juga determinan D. Determinan D sama dengan 3 kali 11 dikurangi min 7 kali min 6 sama dengan 33 dikurangi 42 sama dengan negatif 9 ya. Nah, D inverse-nya sama dengan 1 per determinan D. Itu D ya, mohon maaf Ibu ada salah tulis, itu harusnya D, determinan D sama dikalikan. Nah, 3 sama 11 itu dibalik, letaknya dibalik. Jadinya 11-nya di awal, 3-nya kebalikan dari 11. Kemudian negatif 7 dan negatif 6 kita kalikan dengan negatif. Berubah, yang tadinya itu negatif jadi positif. Jadinya 6 sama 7 sama dengan 1 per determinan D tadi berapa? Determinan D sama dengan negatif 9 dikalikan dengan 11, 6, 7, 3. Ingat ya, tadi dibalik. Kalau mau cari tahu yang 11, 6, 7, 3 itu dari mana? Lihat dari pengertian inverse yang sebelumnya. AB-nya dibalik, kemudian BC-nya dinegatifkan. Sama dengan, tinggal dikalikan saja, 1 per negatif 9 dikalikan 11 sama dengan
min 11/9. Min 1/9 dikalikan 6 sama dengan min 6/9. Min 1/9 dikalikan 7 sama dengan min 7/9. Min 1/9 dikalikan dengan 3 sama dengan min 3/9. Didapatkan hasil min 11/9, min 2/3, min 7/9, min 1/3. Ingat ya, tadi yang penyelesaiannya itu maksudnya determinan D, bukan determinan A. Itu hanya salah ketik. Lanjut. Sifat-sifat inverse matriks. Sifat-sifatnya apa saja sih? Yang pertama, misalkan matriks A berordo n kali n dengan n anggota n, determinan A tidak boleh sama dengan 0. Jika A inverse adalah inverse matriks A, maka A inverse pangkat inverse sama dengan A. Atau bisa dibilang A inverse pangkat negatif 1 ya, itu nilainya sama dengan A. Misalkan yang kedua ya, matriks A berordo n kali n dengan n anggota n, determinan A tidak boleh sama dengan 0 dan determinan B tidak boleh sama dengan 0, maka A inverse dan B inverse adalah inverse matriks A dan B. Maka AB inverse bisa juga dituliskan sebagai B inverse dikalikan dengan A inverse. Ingat, B inverse kali A inverse ya. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan dengan menuliskan nama, nomor absen, kemudian pertanyaannya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.